Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, bertemu lagi bersama saya. Di dalam video kali ini kita akan mempelajari bab yang baru ya. Jadi yang berjudul denah dan arah mata angin gitu. Nah, sebelum kita melangkah jauh, maka kita awali dulu dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja ya. Jadi anak-anak, denah itu apa gitu ya? Denah itu adalah gambaran gitu ya, yang menunjukkan keadaan suatu tempat tertentu gitu ya. Misalnya contohnya denah itu adalah denah tempat rumahnya si Rudi misalnya, teman kita. Atau juga bisa denah lokasi pernikahan gitu kan. Atau mungkin juga yang lain, contohnya adalah denah lokasi gedung pertemuan gitu ya. Denah lokasi SDIT Assalam misalnya, nah kayak gitu. Nah, jadi anak-anak itulah yang dinamakan denah gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang arah mata angin gitu ya. Kalau kita pernah mengikuti pramuka gitu, kita pernah belajar tentang arah mata angin gitu ya. Arah mata angin itu ada berapa? Ada 8. Nah, arah mata angin itu adalah petunjuk gitu ya, atau pedoman gitu untuk menentukan suatu arah tertentu gitu ya. Jadi arah mata angin itu ada 8. Utara gitu ya, barat, selatan, timur gitu ya, barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara. Jadi kalau digambarkan itu seperti ini anak. Utara, selatan gitu ya, barat, timur, barat laut, tenggara, timur laut, dan barat daya. Ada 8 gitu ya. Itulah yang dinamakan arah mata angin gitu ya. Macam-macamnya ada 8. Terus arah mata angin ini gitu ya, dia itu akan digunakan gitu ketika kita memakai seperti peta ya, denah peta lokasi misalnya. Kalau anak-anak pernah membuka Google Map gitu ya, maka nanti akan digunakan denah itu. Misalnya utara ke utara terus belok kiri misalnya. Terus habis itu 50 meter ke kanan dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Misalnya seperti ini ya. Jadi ini ada masjid, SPBU, sekolah, apotek, dan segala macam. Nah, pertanyaannya itu adalah gitu ya, di manakah letak SPBU gitu ya? Kita menggunakan arah mata angin ini, utara, selatan, barat, timur, dan sebagainya. Nah, di manakah letak SPBU? Boleh nggak kalau seandainya ya, makanya kita harus tahu dulu SPBU itu di mana ya. SPBU itu di sini. Oh, di sini gitu kan. Di sini SPBU. Nah, letaknya itu di mana? Mungkin setiap orang jika ditanya akan menjawab yang berbeda gitu ya, karena sudut pandangnya berbeda-beda juga. Cuman itu tuh akan digunakan menggunakan nih utara, selatan, barat, timur, dan sebagainya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Di manakah letak SPBU gitu ya? Oh, letak SPBU itu di sebelah mana ini SPBU ini masjid, berarti masjid itu di sebelah mananya SPBU, alias SPBU itu di sebelah mananya masjid. Oh, jadi gitu ya, SPBU bentar. SPBU di mana anak? Di timurnya masjid atau di baratnya masjid? Di timurnya masjid, di timur masjid gitu ya. Jadi kita menggunakan patokannya itu SPBU-nya. Nah, setelah itu kita lihat sekitarnya gitu ya. Oh, SPBU itu adalah di timurnya mana nih? Masjid itu. Boleh tidak kalau seandainya SPBU itu gitu ya, di baratnya sekolah? Boleh tidak anak-anak? Boleh gitu ya. SPBU kan di sini. Berarti SPBU itu adalah di sebelah mananya sekolah? Di baratnya ya kan? Berarti SPBU itu adalah di baratnya sekolah. Gitu ya. Jadi setiap jawaban tuh pasti ada banyak ya, nggak cuma satu. Lanjut, seandainya seperti ini, boleh tidak saya menjawab SPBU itu gitu ya, di utara ya, di utara nih lapangan. Boleh tidak anak-anak? Boleh. Karena apa? Karena memang benar kan, lapangan itu di selatannya SPBU, alias SPBU itu adalah di sebelah utaranya adalah lapangan. Terus ada lagi jawabannya itu misalnya seperti ini. Oh, SPBU itu gitu ya, di
Di mana timur lautnya ya? Timur lautnya mana? Apotek gitu kan. Ada lagi menggunakannya rumah sakit. Oh, berarti SPBU gitu ya. Di mananya rumah sakit? Di barat lautnya rumah sakit. Jadi mudah ya Nana ya. Kita harus dalam menggunakan arah mata angin ini kita harus jeli. Yang penting adalah kita menggunakan patokannya itu yang mana gitu ya. Seandainya kita ditanyakan SPBU, maka kita fokus di SPBU-nya gitu ya. Habis itu SPBU itu jadikan sebagai patokan. Terus kita lihat sekitarnya. Contohnya lagi seperti ini. Di mana kan letak kantor pos gitu ya? Oh, kantor pos itu di sini. Maka dia sebagai acuannya, patokannya. Oh, berarti kantor pos itu sebelah barat lautnya lapangan sepak bola. Boleh juga, oh, kantor pos itu berada di timurnya pasar ya, di selatannya rumah sakit dan seterusnya gitu ya. Insya Allah ini mudah anak. Maka pelajarilah, insya Allah ini mudah menggunakan yang arah mata angin ini, ada 8 ini. Silakan dihafal. Ini seperti yang pernah kita pelajari waktu kita pramuka gitu ya. Nah, kita akan melanjutkan ke yang lebih mudah lagi, misalnya seperti ini. Nah, ini ya anak ya. Jadi posisi benda pada bidang koordinat gitu ya. Nah, apa itu bidang koordinat? Jadi anak-anak, bidang koordinat itu adalah kita seandainya kita mencari suatu tempat gitu ya, maka itu akan mudah jika digambarkan dalam petak-petak ya, yang tersusun dalam baris dan kolom. Misalnya baris itu yang seperti ini baris ya, yang mendatar, terus kolom itu yang tegak gitu ya. Itulah bidang koordinat, terdiri dari baris dan kolom. Contohnya seperti ini. Oh, ini ada baris ABCD kan? ABCD. ABCD itu dinamakan ordinat ya, atau sumbu X. Terus yang tegak ini namanya absis, atau juga bisa disebut dengan sumbu Y gitu ya. Contohnya seperti ini. Kita melihat jambu misalnya. Nah, jambu itu di mana gitu kan? Maka kita tulis saja anak-anak, jambu gitu ya, fokusnya di sini. Jambu itu di sini. Nah, kita untuk menuliskan letaknya jambu, maka kita nulis dulu yang mendatar ini ya, yang mendatar yaitu A B C D sampai seterusnya. Berarti jambu itu di sini. A berapa? A3. Maka cara menuliskannya adalah yang mendatar dulu baru yang tegak disebutkan. Berarti A kan di sini A. Berarti A ada komanya. A berapa ini? A3 gitu ya. Jadi koordinat itu dilambangkan dengan tanda kurung seperti ini, nah, dikasih koma gitu ya. Setelah itu misalnya melon, melon tuh berapa gitu ya koordinatnya. Kita fokusnya yang mendatar dulu ya. Ini kan melon nih, berarti di A ya kan. Berarti A berapa ini anak-anak? A berapa ini? A5 gitu ya, mudah ya. Kemudian duku misalnya, duku itu mana ini? Kita fokusnya di yang mendatar dulu, berarti yang D berapa? D3 gitu ya. Nanas di mana anak-anak? Lihat nih, nanas oh di C4 ya, karena yang kita fokus yang di bawah dulu, berarti C4. Sirsak di mana anak? D5. Yang terakhir, oh misalnya apel misalnya. Apel di mana itu apel? B2 gitu ya. Begitu juga dengan yang semangka. Semangka di mana anak? Apel di mana tadi? B1 ya, B1. Terus semangka adalah B2. Intinya adalah jika kita membaca benda gitu ya, posisi benda pada bidang koordinat, maka yang depan ini tuh kan ini ya, yang depannya adalah yang sumbu ini, sumbu X yang mendatar ini disebutkan dulu ya. Jangan lupa, jangan terbalik. Nanti kalau terbalik menjadi salah. Saya ulangi. Jika kita membaca posisi benda ya pada bidang koordinat anak-anak, maka yang kita baca sebut duluan atau kita baca dulu gitu ya, yaitu yang mendatar ya, A B C D, bisa jadi nanti sampai E F dan seterusnya. Tapi kita harus ingat yang kita baca adalah yang mendatar dulu baru yang tegak gitu ya. Misalnya nanas, oh nanas di sini, maka C
4 gitu ya. Sirsak di sini berarti D5. Duku berarti kan D3. Terus semangka berarti B2 dan seterusnya. Insya Allah ini mudah. Maka kita akan melanjutkan ke yang bidang koordinat. Judulnya adalah ini anak. Letak titik dan bangun datar gitu ya pada bidang koordinat. Bidang koordinat itu yang apa tadi? Yang ada sumbu X gitu ya, ada sumbu Y, yaitu di dalam bentuk baris dan kolom. Misalnya seperti ini. Ini kan yang mendatarnya anak, sumbu X namanya. Terus yang tegak ini namanya sumbu Y gitu ya. Nah, perpotongan antara sumbu X dan Y ini kan di sini nih. Itu sebagai angka 0 ya, angka 0. Terus kanannya 0 itu ya, sebelah kanannya 0 itu ada angkanya. Angka berapa itu? 1 ya, urut terus 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Sampai jauh di sana. Nah, terus di atas 0 itu juga ada angka. Tadi dulu saya ulangi, di kanan 0 itu ya ada angka, yaitu yang positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di kirinya juga angkanya sama, cuman dia tuh ada negatifnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya gitu ya. Karena kenapa dia tuh negatif? Karena dia lawannya, kebalikannya dari yang sumbu yang kanannya 0 ini gitu kan. Terus yang di atasnya 0 yaitu yang sumbu Y, maka dia juga menjadi berwujud angka anak-anak, tapi dia positif. Seperti termometer gitu kan. Kalau di atas maka dia positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitu juga lawannya yang di atas 0 maka dia negatif. Negatif 1, negatif 2 gitu ya. Negatif 3, negatif 4. Nah, setelah itu ya, saya mempunyai titik ya, anak. Titiknya itu ada di sini misalnya. Di sini. Ini A misalnya. Titik A. Nah, ketika kita tadi sudah membaca dalam bidang koordinat yang buah tadi gitu ya, maka ini akan digunakan yang di bidang koordinat seperti ini. Misalnya A. Ingat ya, A itu berapa gitu kan? A itu berapa? Maka kita jangan lupa kita membaca dulu yang mendatar dulu baru yang tegak. Oh, A ini di mana nih? Di 2. Maka 2. 2, berapa? Kita kan yang 2 ini kan yang tegak nih anak-anak. Lurusnya tepatnya itu di sini 2. Maka ini 2 dengan berapa? Oh, dengan 4. Berarti A itu titik A itu adalah 2, 4. Gitu ya. Selalu dalam kurung, tengahnya ada komanya. Habis itu contohnya lagi misalnya di sini. Ini ada titik di sini. Misalnya B. B itu berapa gitu kan? Ingat kita membacanya dari yang mendatar dulu. B ini kan di sini. Oh, berarti di negatif 2, berarti negatif 2 kan mendatar nih. Dengan berapa ini anak-anak? 3. Udah bukan? Contoh lagi misalnya di sini saya mempunyai titik di sini. Itu C. Nah, C itu berapa gitu kan? Maka kita baca dulu yang mendatar baru yang tegak sini. Di sini kan? Berarti negatif 1 ya kan? Dengan negatif 3. Bisa anak-anak ya? Satu lagi misalnya di sini. Nah, ini D misalnya. D itu berapa? Loh, ini D kan ada di sini ya, di pas sumbu X-nya. Kok nggak ada sumbu Y-nya? Nah, sebenarnya ada. Berapa itu? Nah, D-nya kan di sini. Berarti 3, berapa? Ini kan Y-nya kan nggak ada nih ya. Berarti tarik di sini. Oh, berarti 0. Berarti 3,0. Gitu ya, Nana ya. Sekali lagi gitu ya. Dalam menuliskan titik dalam bidang koordinat gitu ya, kita harus menggunakan cirinya, menggunakan yang sebut pertama itu adalah yang mendatar dulu ya, yang di sini yang sumbu X-nya, habis itu sumbu Y. Misalnya di sini A itu kan letaknya di sini nih, kita tarik dulu yang ke sumbu X, set, berarti 2 berapa? 2,4. Misalnya nih B kan di sini nih, kita tarik dulu ke sumbu X dulu karena dia harus disebut
duluan, maka negatif 2 dan 3 gitu ya. C begitu juga dengan C, ini ditarik ke yang sumbu X dulu, negatif 1, negatif 3 dan seterusnya. Insya Allah ini mudah. Nanti kalau anak-anak mempelajari dan mempraktek dalam latihan soal akan menjadi mudah gitu ya. Nah, untuk menambah kemudahan kita dalam belajar bidang koordinat ini, saya mempunyai tugas buat anak-anak. Tugasnya cuma 2 saja ya. Tugasnya ini, kerjakan ya nomor 2 dan 5 di buku SPS halaman 68 dan 69. Silakan anak-anak kerjakan di bukunya langsung boleh, di buku tulis juga boleh. Insya Allah ini mudah. Nanti kalau seandainya ada yang mau ditanyakan boleh, silakan ya, saya akan jawab, saya akan bantu sebisa saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.